hari ini kita belajar kembali lagi ya untuk pelajaran agama Katolik, yaitu pendidikan agama Katolik dan budi pekerti ya. Jadi hari ini kita mulai belajar lagi dengan materi baru, yaitu apa? Aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki ya. Oke, untuk materi minggu kemarin apa kita? Iya, itu tugasnya. Materi kemarin tentang apa? Aku citra Allah yang unik ya. Minggu kemarin kita mempelajari tentang aku citra Allah yang unik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Ada yang mau mimpin doa? Ibu minta yang mau mimpin doa langsung. Ya, ya, Joyce. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Joy sudah membawa kita dalam doa pembuka. Oke, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami dirinya sebagai perempuan atau laki-laki yang bermartabat luhur sehingga dapat menghayati panggilannya sesuai dengan pesan kitab suci. Yang kedua, peserta didik mampu mewujudkan sikap hormat terhadap sesama. Kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP, yaitu yang pertama, peserta didik mampu merumuskan arti aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap sebagai keunikan dirinya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengkategorikan ciri-ciri yang menjadikan seseorang sebagai perempuan atau laki-laki. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah yang unik sehingga merasa bangga atas dirinya sebagai perempuan dan laki-laki. Oke. Sekarang pertanyaan dari Ibu. Kira-kira hal apa yang membuat dirimu bangga sebagai perempuan atau laki-laki? Ada yang angkat tangan. Apa yang kamu banggakan? Saya bangga jadi perempuan karena ini. Saya bangga jadi laki-laki karena ini. Ya. Ayo. Ada yang bangga pada dirinya sendiri? Bangga sekali, iya. Buktinya sampai saat ini kita sukacita dengan diri kita sebagai laki-laki dan perempuan, ya. Ya. Kemudian hal apa saja yang buat dirimu bangga sebagai perempuan atau laki-laki? Kalau laki-laki Bu, saya rasa dengan keadaan saya sebagai laki, saya rasa bangga sekali karena laki-laki itu gagah Bu fisiknya. Kalau laki-laki itu Bu pekerja keras, misalnya. Atau kalau perempuan itu Bu ciri khasnya
tadi itu kan sebuah kebanggaan. Bisa supel dengan siapapun saya Bu, walaupun baik laki-laki dan perempuan. Oke. Ada jawaban dari kalian? Apa yang kalian banggakan diri kalian sebagai laki-laki atau perempuan? Oh, merasa diri saya bangga karena saya laki-laki itu kuat. Aku Hebat. hebat, dia rasa hebat dirinya sekarang ya, luar biasa ya. Gagah, oh laki-laki gagah. Padahal perempuan ada juga yang gagah, kuat dan lain sebagainya. Perempuan hebat masak, dia bangga dengan perempuan karena hebat masak. Bisa membersihkan rumah dan mengurus rumahnya sendiri. Bisa mengurus rumah, bersih rumah, masak dan lain sebagainya. Bersyukur bisa membantu pekerjaan rumah. Bersyukur bisa membantu pekerjaan rumah. Safety, bangga karena punya keunikan. Apa itu? Bisa kasih ketawa orang atau membahagiakan orang. Ya, oke. Baik, itu sebagai pertanyaan pematiknya ya. Yang kedua, bila kamu perempuan, tuliskan ciri-ciri laki-laki yang bisa dibanggakan. Sebaliknya, bila kamu laki-laki, tuliskan ciri perempuan yang dapat dibanggakan. Ya, sekarang kalian melihat. Sekarang lihat teman-teman yang perempuan, lihat teman-teman kalian yang laki-laki. Kira-kira apa yang dibanggakan dari laki-laki dan perempuan? Ya, ya, lihat yang perempuan. Apa yang dibanggakan perempuan? Perempuan katanya cantik. Iya. Apa lagi? Perempuan ayu, menawan. Ya. Oke, yang perempuan melihat laki-laki apa yang bisa dibanggakan dari laki-laki? Kerja keras. Kerja keras. Bisa membantu kalau ada kesusahan. Kesusahan. Oke. Baik, itu ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga, mengapa Allah menciptakan perempuan atau laki-laki? Ayo. Untuk beranak cucu atau semakin bertambah ya, kata Agung. Apalagi? Betul itu, Gung. Apalagi? Kenapa harus diciptakan laki-laki dan perempuan? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Pasti ada maksudnya, ya. Kata Agung tadi supaya bertambah jumlahnya, yaitu beranak cucu, tidak punah, tidak habis. Yang kedua, supaya manusia itu saling melengkapi, saling mendukung satu sama lain, saling menolong, saling mengasihi, saling apa? Iya, saling mencintai dan mengasihi, ya. Iya, saling itu gunanya. Ya, saling melengkapi, mengasihi, mendukung, dan saling berkorban, ya. Jadi kenapa harus saling berkorban? Iya, kalau tidak ada yang berkorban, tidak mungkin makna dari yang Allah mau sampaikan kepada kita, yaitu untuk saling melengkapi itu tadi. Oke? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang Ibu minta kalian baca itu cerita dari modul ajar halaman 13 ya. Jadi nanti Ibu minta jadi kelompok ya. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
itu di halaman 13 itu tugasnya yaitu pesan apa yang mau disampaikan dari cerita tentang tak usah protes, kita terlahir seperti apa, karena kita yang menentukan akan jadi apa. Oke, silakan dirombokan, didiskusikan dengan kelompok. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Oke, silakan di kelompok didiskusikan. Baca dulu. Ibu kasih waktu 10 menit. Tulis sedikit orek-orek di sini. Iya, sebagai presentasi. Setelah ini kalian presentasikan hasil diskusinya. Ya, kalau boleh bergantian ya, jangan yang sama itu aja. Nanti yang berani presentasi itu ada nilai plusnya dari ibu ya. Jadi jangan takut salah, tidak ada dosa kita maju mau menyampaikan, mau salah dan benar semuanya. Itu ibu punya nilai tersendiri untuk keberanian untuk tampil di depan. Pertanyaannya tadi, pesan apa yang mau disampaikan dari cerita dengan judul itu tak usah protes, kita terlahir seperti apa, karena kita yang menentukan akan jadi apa ya, artikel itu tadi. Itu untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 tugasnya bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah atas keberadaan kita sekarang ini ya. Kelompok 3 apa yang selayaknya kamu lakukan untuk meraih cita-citamu di masa depan ya, itu ya. Oke. Iya. Jadi ya, itu yang ketiga, kelompok 3 tugasnya. Ya. Apa yang selayaknya kamu lakukan untuk meraih cita-citamu di masa depan. Jadi setiap kelompok beda soalnya ya. Kelompok 2 soalnya yaitu bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah atas keberadaan kita sekarang ini. Oke. Waktu 10 menit ya. Iya. Ya, langsung kalian diskusikan ya. Ya, nanti ya ditulis, nanti presentasi setelah ini ya. Ya. Sudah? Ya, 5 menit lagi ya. Kasih waktu 5 menit lagi.
Siap, presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siap-siap untuk pertama presentasi meminta dari kelompok 3 ya. Iya. Iya, sudah siap sepertinya mereka. Kemudian presentasi yang kedua, siap-siap kelompok 1. Kemudian presentasi yang ketiga, siap-siap kelompok 2 ya. Ya. Oke, ya diskusikan ya. Jadi diskusi itu artinya kalian mempunyai berhak mempunyai pendapat. Jadi pendapat setiap teman itu kalian tulis, kalian simpulkan jadi sebuah jawaban dari kelompok itu. Jadi setiap kalian pasti beda-beda. Oh ini jawabannya. Oh menurut saya ini, menurut saya ini, menurut saya ini. Jadi setiap pendapat itu memiliki makna masing-masing ya, memiliki nilai. Jadi ada nilai tersendiri dari pendapatnya itu. Itu sangat berharga dari pendapatnya karena dia punya pemahaman masing-masing ya. Oke, silakan ditulis dulu, kemudian baru presentasikan ya. Setiap kalian harus punya pendapat. Ya, jadi namanya juga diskusi kelompok, bukan sendiri ya. Ya. Ya, Agung sudah punya pendapat? Ya. Misalnya berani bicara itu sebuah bakat karena tidak semua orang yang berani tampil di depannya. Oke, sekarang kelompok 3 ya untuk pertama presentasi. Ya, kepada Ado kami silahkan untuk presentasi. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya. Baik, sekarang kelompok berapa tadi? Presentasi kedua kelompok 1. Ya. Bagus ya. Tadi harus rajin belajar, jangan menyerah, tetap semangat ya. Kemudian banyak berlatih ya. Tuh, oke. Pesan apa yang disampaikan penulis artikelnya. Semangat dan syukurilah karena kita hidup itu bukan untuk meratapi kesedihan yang ada tetapi untuk mengusahakan kebahagiaan kehidupannya. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Oke, luar biasa jawabannya. Tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik sehingga kita itu punya makna atau diri kita itu bernilai untuk orang lain. Artinya kita diberkati oleh Allah dan kita menjadi berkat untuk orang lain, itu diberkati dan menjadi berkat ya. Oke, kelompok presentasi yang ketiga kelompok 2. Kita harus mensyukuri pemberian Tuhan kepada kita dan jangan menyakiti Tuhan dengan yang kasih manusia. Mungkin kita lupa bahwa Allah Maha
luar biasa jawabannya. Jadi intinya kita harus mengembangkan yang Tuhan berikan, selalu berlatih dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Oke, bagus. Sekarang kalian lihat dan kalian baca di kitab suci dalam upaya mengembangkan kebanggaan sebagai perempuan dan laki-laki di Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31a. Ya, lihat kitabnya dibuka, kemudian yang sudah menemukan silakan maju. Ya, oke. Ya, silakan maju ke depan. Ya, yang sudah menemukannya silakan maju. Yang lain tolong dimaknai dari bacaan kitab suci kita hari ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala bintang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptanya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah berfirman, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala bintang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah tumbuhan-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala bintang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuhan-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari ke-6. Oke, terima kasih Septi ya atas makna dan bacaan dari kitab suci ya, yang berhubungan dengan mengembangkan kebanggaan sebagai perempuan atau laki-laki ya. Jadi intinya dari materi hari ini, kalian itu harus bangga dan bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki, karena kalian memiliki keunikan tersendiri. Jadi jangan bangga kalian, saya ini paling cantik, saya ini paling ganteng. Tetapi kalau karakter kalian atau sifat kalian tidak baik, itu tidak akan jadi sebuah kebanggaan. Tidak disukai orang itu karena sifat dan karakter kalian itu hilang cantik dan ganteng ya. Yang kalian harus tanam dalam diri kalian itu karakter yang baik, sifat yang baik, moral yang baik. Itu yang harus kalian banggakan sebagai laki-laki dan perempuan. Yang kedua, yang membedakan laki-laki dan perempuan dari segi biologisnya, perempuan itu hakikatnya atau diberikan oleh Allah untuk menjadi seorang ibu ya, seorang ibu yang bisa melahirkan atau mengandung. Itu kodrat ya, kita sudah dikodratkan seperti itu.
hanya perempuan yang bisa mengandung, hanya perempuan yang bisa menyusui. Sementara laki-laki tidak bisa, ya. Itu kodratnya kita perempuan. Nah, seperti yang kalian sampaikan, kalau laki-laki gagah, kuat dan lain sebagainya, perempuan juga ada yang gagah kuat, ada juga perempuan laki-laki yang orangnya lembut, ramah. Itu ada juga laki-laki seperti itu, ya. Jadi kalau untuk hal itu sebuah karakter, ya, dirinya, pribadinya. Jadi itu sebagai cirinya masing-masing. Jadi itu bukan dari segi biologisnya itu tadi, ya. Jadi hanya perempuan yang bisa mengandung, ya. Kemudian setiap kita untuk masa kedepannya pasti akan menjadi seorang ibu atau ayah. Tapi ada juga nanti terpanggil menjadi seorang imam atau jadi seorang suster. Jadi kalian bentuklah diri kalian menjadi seorang ibu atau seorang bapak yang baik ke depannya. Lewat apa? Lewat pribadi kalian yang mulia, lewat karakter kalian yang baik, lewat sifat dan moral kalian yang baik juga. Kemudian kalian juga memiliki hak yang sama. Zaman dulu yang boleh sekolah tinggi itu hanya laki-laki. Zaman sekarang apa? Sama, ya, punya haknya yang sama. Perempuan harus mendapat pendidikan yang sama, kan? Ya, itu sekarang lagi diubah hal yang seperti itu. Yang itu zaman dulu. Karena katanya perempuan itu nanti dia sekolah tinggi kembali jadi tukang masak, kembali juga dia tukang cuci, membersihkan rumah. Itu tidak zamannya lagi. Zaman sekarang laki-laki dan perempuan sama memilih hak yang sama dalam segi pendidikan, dari segi politik, dari segi pemerintah dan lain sebagainya, ya. Lihat aja di sekolah, guru dengan gurunya ada laki-laki, ada perempuan, sama. Di politik dan kota dewan juga perempuan ada juga, kan? Malah berani vokal menyampaikan aspirasi masyarakatnya, pendukungnya. Kemudian apalagi? Dari segi rohani, di situ ada juga. Kalau imam itu khusus untuk laki-laki, ya. Biarawati yang suster khusus perempuan, itu ada dibagi, ya. Jadi sama haknya kalau memang terpanggil untuk melayani Tuhan, ya. Oke. Lewat panggilan sebagai seorang biarawati. Oke. Nah, sekarang Ibu minta kayak kita hening sejenak untuk merefleksikan materi kita hari ini, yaitu aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Sekarang Ibu minta kalian hening sejenak untuk merefleksikan kembali. Yang pertama, hari ini Allah menegaskan kembali kepada kita masing-masing bahwa siapapun kita, entah ganteng atau kurang ganteng, entah cantik atau kurang cantik, entah pandai atau biasa-biasa saja, Allah sungguh sangat mencintai kita. Ia telah menciptakan kita sedemikian sempurna dan sangat baik adanya. Sekalipun ada manusia yang kerap menjauhi atau mengejek kita, tetapi di mata Allah kita sungguh amat berharga dan istimewa. Hari ini Allah mengingatkan kembali agar kita hidup dalam kekudusan, baik kekudusan jasmani maupun kekudusan hidup rohani. Tubuh kita adalah bait roh suci, tempat Allah hadir. Maka
kita diingatkan untuk menjaga kesucian diri kita sebagai perempuan atau laki-laki dan menggunakan tubuh kita untuk melayani Tuhan dan mengasihi sesama. Hari ini juga Allah juga menegaskan kepada kita bahwa Ia terus mengasihi dan merawat kita. Ia telah memilih utusan-utusannya seperti kedua orang tua, saudara-saudara, teman-teman kita, guru kita. Ia menghendaki kita untuk semakin berkembang dan dapat dibanggakan. Apakah selama ini kita menyadari hal itu? Apakah selama ini kalian sudah berusaha membuat orang tua atau sahabat merasa bangga terhadap dirimu sebagai perempuan atau laki-laki? Ya, silakan kalian refleksikan dari kalimat-kalimat yang Ibu sampaikan itu tadi. Oke, sekarang untuk tugas minggu depan PR kalian ya, tugas kalian yaitu kalian membuat aksinya yaitu menulis niat yang akan dilakukan agar dapat menjadi perempuan atau laki-laki yang dapat dibanggakan. Lewat apa tugasnya? Nanti kalian buat gambar seorang laki-laki, kan kalian cerminan. Jadi kalian punya simbol tersendiri laki-laki. Kalian tempelkan nanti di karton. Jadi tulis niat-niat itu, lalu tempelkan di karton nanti ya. Ya, ya sebagai laki-laki yang dibanggakan saya harus seperti ini, tempelkan. Saya harus jadi laki-laki yang bijaksana, laki-laki yang kuat, laki-laki yang ramah, laki-laki yang patuh, laki-laki yang takut akan Tuhan dan lain sebagainya. Itu juga perempuan ya. Nanti itu ditempelkan di sebuah karton, nanti kita tempelkan di dinding. Jadi itu sebagai simbol atau lambang pribadi kalian bahwa itu yang kalian banggakan sebagai laki-laki atau perempuan. Oke. Jadi itu nanti ya untuk minggu depan itu sudah kalian buat ya. Nanti akan dikumpulkan tugasnya ya, aksi nyatanya. Jadi kalian renungkan dulu, refleksikan, oh saya bangga sebagai laki-laki karena ini. Niat saya seperti ini. Saya harus jadi seperti ini ya, itu tugasnya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas? Iya. Ada yang ditanyakan lagi sebelah sini? Jelas? Jelas. Syukur, puji Tuhan kalau jelas semua ya. Kira-kira nanti pulang ke rumah sebagai, karena katanya di materi tadi aku bangga sebagai perempuan dan laki-laki. Apa niat yang bisa kalian wujud nyatakan lewat kalian mengabdi atau menghormati orang tua? Apa yang bisa kalian lakukan? Cuci piring. Oh, cuci piring itu aksi nyata itu langsung. Tidak ada membedakan cuci piring perempuan, laki-laki juga harus bisa. Itu betul. Ya, ada Cuci baju. cuci baju. Ya, bagus ya. Nanti ibu tanyakan orang tuanya. Apakah betul cuci baju ini? Ya, lanjut. Ini Masak. memasak, mantap. Itu kan dia menyadari tidak semua perempuan yang masak, laki-laki juga bisa. Ya, Agung. Tidur. Tidur semuanya Gung, tidur ya, oke. Bagus, artinya dia tidur yang teratur ya, maksud Agung itu teratur. Jadi daripada orang tuanya marah-marah, mana Agung ini gak pulang-pulang main terus. Jadi kan
itu berarti dia menghormati orang tuanya, jadi harus tidur teratur sesuai arahan orang tuanya. Jadi baru semangatnya lagi. Oke. Kita ada tepuk Katolik ya. Siapa yang tahu tepuk Katolik? Tepuk Katolik, iman, aman, amin. Oke, yang lihat ibu. Oke. Tepuk Katolik, iman, aman, amin. Sendiri, 1, 2, 3. Tepuk Katolik, iman, aman, amin. Oke, tepuk semuanya. Oke, kita akhiri. Silakan duduk. Oke, kita akhiri materi kita. Tadi sudah jelas, nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, jadi ingat ya, aksi nyatanya nanti langsung minggu depan Ibu tanyakan ya tugasnya. Baik, Ibu sendiri yang langsung tutup doanya ya. Dan kita tutup dan ambil sikap yang baik untuk mengakhiri pelajaran kita. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Semoga apa yang kami berikan, apa yang kami sampaikan bisa diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kami bangga sebagai perempuan atau laki-laki lewat kami mencintai diri kami sendiri, mencintai sesama, dan menjadi berkat dan diberkati setiap apa yang kami lakukan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau pulang, berkatilah kami supaya kami sampai di tujuan dengan selamat dan bisa berkumpul dengan keluarga yang kami kasihi. Semua ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya. Minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang baru ya. Tapi jangan lupa tugasnya nanti ya. Oke, baik. Selamat siang.